Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ternak Indonesia. Bersama saya Nurdamu Jinugroho atau biasa dipanggil Bang Odam. Saya owner ini Ayam Tentrem Farm, berletak di Gentan, Sukoharjo. Saya mulai berternak itu karena pertama hobi dari bapak saya yang suka sama binatang. Waktu itu mulai ternak itu bur F1, F2, F3, F4, dan F5. Waktu itu belum punya full blood. Ternak waktu itu dimulai tahun 2020 karena hobi. Dari hobi itu selalu nambah terus. Tiap minggu tuh beli cross bur seri F itu banyak sampai penuh. Sampai saat itu 400 ekor, padahal belum ada pengalaman sama sekali, bahkan buta, cuman modal seneng untuk beternak, melihat domba atau kambing itu seneng. Nah, melihat peternakan ini semakin banyak, terus sayalah terpanggil hati itu untuk terjun langsung, karena waktu itu saya ngelihat kondisinya itu ya kurang maksimal dari segi pakan dan penanganan ya, karena cuman asal hobi, jadi nggak benar-benar fokus. Mulailah tahun 2020 itu saya melihat kok banyak dan ada geliat, saya seneng lihat domba atau kambing itu seneng. Akhirnya saya putuskan istilahnya nembung lah, meminta ke bapak saya itu gimana kalau ternakan ini saya kelola gitu ya. Mulai dari situ saya mulai ternak, mulai belajar dari awal itu dari 10, 15, 30, 50 sampai 400 itu banyak lika-likunya, banyak cerita, istilahnya cerita pahitnya banyak. nggak mulu-mulu lah, nggak semua itu bagus, itu enggak. Ternyata itu perjalanannya sangat rumit dan sangat panjang. Itu saya rasakan waktu ketika kambing itu, pengalaman itu kok susah makannya gini, penanganannya, terus apalagi kalau udah beranak pinak itu dan barengan, itu susah banget untuk nanganinya ya. Padahal saya belum ada pengalaman sama sekali. Istilahnya ya kalau orang Jawa bilang nol putul, moro teko kerja gitu aja, nggak ngerti ilmunya gimana. Sambil jalan saya meluangkan waktu untuk silaturahmi ke teman-teman peternak, ke Kediri, ke Jombang, ke mana nih, Temanggung, Wonosobo, terus ke Trenggalek, kayak gitu. Saya silaturahmi, tanya bertanya. Dan waktu itu juga pun saya istilahnya masih penjajahan, masih pencarian, dalam arti pencarian terhadap apa sih yang cocok untuk pakan apa sih yang cocok untuk kambing dan domba itu gitu. Selama itu kan waktu itu saya belajar itu pakan cuman beli di pabrikan atau beli ke tempat temen yang kebetulan temen ini bisa produksi pakan. Dari pakan A sampai Z itu pernah saya coba semua, dari harga yang ekonomis sampai harga yang termahal itu pernah saya coba semuanya. Tapi kok balik lagi ya, ternak itu pakai hati, jadi kurang mantep. Akhirnya sambil berjalan waktu itu saya belajar ke teman silaturahmi kesana kemari, saya belajar penanganan SOP kandang, kambing domba lahiran, dan pembikinan pakan. Saya mulailah belajar untuk membuat pakan di tahun 2021. Saya mulai bikin ngeracik pakan lah. Saya searching di Google kandungan proteinnya, kandungan airnya, segala macam itulah. Saya latihan, saya coba, saya praktek sampai saya itu
total dari 2021 sampai 2023 ini ransuman itu sekitar ada 12 ransuman kalau nggak salah. Dan alhamdulillah dari 12 ransuman ini insya Allah pakan saya yang terakhir ini insya Allah bagus dan cukup untuk domba dan kambing saya gitu. Nah, balik lagi di tahun 2020 kami awal ternak itu di kambing ya. Berjalannya waktu itu saya melirik domba, terutama Dorper F1. Waktu itu tahun 2020 itu Dorper full blood itu hanya orang-orang tertentu yang punya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membeli Dorper F1. Itu ada sekitar 25 ekor pejantan semua. Ya itulah, mohon maaf, cuman modal seneng, jadi nggak dihitung. Itu kita harus beternak itu harus pandai berhitung. Jangan beternak mengikuti tren, jangan beternak mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Semakin banyak populasi, semakin banyak juga resikonya. Dari 20 itu ternak kambing, saya meliriklah ke domba. Alasannya kenapa melirik domba? Domba itu gampangnya itu lebih gampang penanganannya, terutama dari pakan, dari perawatan, dan nggak terlalu ribet ya, nggak seribet kayak kambing. Dan akad jual belinya pun untuk, mohon maaf, kelas jagal sate kan kilo pun semua daerah pasti udah ada pasarannya. Katakanlah di Solo per kilo berapa, di daerah Jogja per kilo berapa, daerah Jawa Timur per kilo berapa gitu. Itu untuk pasarannya itu spek jagal ya. Dan kalau spek indukan breeding itu insya Allah kalau domba itu relatif terjangkau dibandingkan kambing, dan bobot pun relatif bagus-bagus gitu, nggak maksudnya nggak harga jogrok atau beli jogrok itu nggak mengecewakan, secara visual itu bagus domba gitu loh, begitu. Terus dari breeding tahun 2020 di tengah-tengah 2022 itu saya mulai belajar trading, jual beli domba tuh. Saya jual beli domba karena apa? Ya peternakan itu tetap modal utamanya cuan, uang. Nggak cuma sekedar bank pakan. Karena apa? Kita butuh dana untuk beban karyawan. Karena kita populasi waktu itu breeding 400. Kita sebulan itu mengeluarkan biaya anggaran buat pegawai dan pakan konsentrat itu sekitar 20 sampai 25 juta waktu itu. Nah, setelah saya terjun ke trading itu juga lika-likunya banyak. Jadi gini, segmen beternak itu ada 3 segmen ya, breeding, trading sama fattening. Kalau bagi saya breeding itu semakin banyak semakin bagus, tapi harus siap modal invest buat memperbanyak populasi. Tapi ada yang harus digarisbawahi, terutama populasi itu semakin banyak semakin bagus, dan semakin banyak juga semakin banyak resiko kematian. Karena kalau beranaknya berurutan itu ya pengennya tertangani dan hidup, tapi kadang ya rezeki tahu-tahu udah meninggal gitu kan, kasihan, sayang. Dan yang kedua trading ini istilahnya belantik ya, jual beli itu membutuhkan waktu, katakanlah 24 jam itu harus fokus dan harus kita terjun langsung. Kita harus cari barang, kita harus ngejualkan barang, kita harus kirim, nanti habis datang lagi, kita cari lagi ke petani-petani kecil-kecil di daerah gitu. Dan kalau fattening ini bagus,
secara ini ya, waktunya itu relatif cepat untuk pemutaran uang bisnisnya. Karena apa? Kenapa saya cepat dan bagus? Karena saya menjalani fattening juga itu, kita masa tenggang untuk penggemukan itu 70 minimal, 80 maksimal, 80 hari maksimalnya. Dan itu pun fattening ada kisi-kisinya juga. Ya, kisi-kisinya itu entah dari pola makan atau SOP manajemen atau dari pengamatan juga kayak gitu. Itu nggak butuh waktu 24 jam kayak trading yang harus keluar masuk atau ke pasar, ke petani kayak gitu. Kita cuma duduk diem, kita mengamati pola makan domba tersebut. Dan untuk hasil fattening kita ini, alhamdulillah kita sudah menyuplai ke jagal-jagal itu kebutuhan yang harus kita penuhin itu sebulan 3.500. Kandang saya itu untuk fattening kapasitas 600, untuk breeding 160 indukan. Itu total yang ada di kandang saya Ayam Tentem Farm. Hasil fattening kita sendiri itu dengan kapasitas 600 ekor itu terutama kita buat nyuplai restoran kita sendiri. Restoran kita spesial olahan domba itu dari farm kita sendiri Ayam Tentem Farm, buat nyuplai restoran kita yang bernama Dapur Mamana. Itu kebutuhan per hari itu 4 ekor kalau weekday. Ya apa ya, kondisional lah, minimal 4 ekor begitu, dan selebihnya kita lempar ke jagal. Itu kebutuhannya 3.500 per ekor. Untuk alamat Mamana sendiri di Jalan Mangesti Raya, Gentan, Sukoharjo. Kalau untungnya itu lebih dijaga sendiri. Lebih marginnya itu lebih kelihatan kalau kita potong sendiri dari farm kita sendiri, digemukan, kita serap di restoran sendiri, kita sembelih sendiri. Alhamdulillah, dan insya Allah itu marginnya lebih gede kalau kita motong sendiri. Kita omset per bulan untuk Dapur Mamana. Untuk Dapur Mamana omset itu kita ya di angka 200 lebih ya dari olahan domba ini. Dan untuk kandang itu per siklus kurang lebih, katakanlah per siklus 100 ekor, kita kurang lebih antara bersih itu 10-15 juta per siklus, 70 hari sampai 80 hari begitu, dengan kapasitas 600 ekor begitu. Jadi kalau kandang kita fattening itu maksimal 600, jadi kita bagi dari 600 kita bagi jadi 3 atau 4 siklus. Iya, karena biar kita bisa rotasi buat nyuplai ke jagal-jagal. Kita untuk domba yang disembelih di restoran kami sendiri minimal bobot di angka 30, minimal 30. Dan itu usianya usia masih muda-muda, belia-belia. Kita betina. Iya, betina semua yang kita sembelih. Jadi kita penggemukan, pembengkelan domba-domba betina begitu. Kami domba rata-rata yang masuk untuk buat penggemukan itu rata-rata 15 sampai 17. Nanti kita gemukan minimal 70 hari, maksimal 80 hari, nanti kita panen di angka 25 sampai 27 kilo bobotnya. Jadi rata-rata kurang lebih naiknya sekitar 13 sampai 15 kilo per siklusnya rata-rata. Begitu. Keluh kesahnya aja yang banyak ya. Jadi itu beternak itu banyak sih mengajarkan kita, terutama kesabaran. Karena kita ini memelihara hewan-hewan yang dimuliakan oleh Rasul ya, karena Rasul sendiri pun juga beternak domba dan kambing. Ya
banyak bagusnya dan banyak juga minusnya. Minusnya itu ya ternak itu nggak segampang apa yang kita pelajarin ke setiap farm yang kita kunjungin, karena setiap farm itu beda-beda penanganan dan SOP-nya. Katakanlah silaturahmi ke kandang A, kandangnya SOP-nya begini, terus datang ke kandang B, SOP-nya begini. Coba kita saring, kita ambil baiknya, kita mantapkan hati, gimana hati kita mau berjalan dan bergerak membawa peternakan ini lebih maju dan lebih baik lagi, terutama untuk domba. Nah, untuk soal pakan Mas ya, hal yang paling penting dalam peternakan itu pakan. Pakan itu harus diperhatikan, terutama kandungan airnya. Semakin banyak kandungan airnya, itu semakin banyak resiko kematian, terutama kembung atau mencret. Jadi kalau bagi saya itu, saya beternak domba, bagi saya paling terbaik, pakan yang paling terbaik itu adalah pakan kering, terutama buat penggemukan, karena pakan saya konsentrat dengan pK 18,76% dan seratnya kangkung kering. Itu buat penggemukan. Tapi yang buat breeding, saya menggunakan hijauan segar. Saya campur odot, pakcong, dugugora, kaliandra. Itu per hari, per ekor itu sekitar 5 kilo. Untuk konsentrat, per hari per sekali makan itu 700 gram untuk breeding. Karena breeding jangka panjang ya, jadi saya untuk memangkas biaya pakan, saya gunakan hijauan segar. Tapi hijauan segar itu saya layukan dulu sehari 2 hari baru saya kasihkan makan. Makanya perbedaan antara fattening dan breeding yaitu pakannya. Pakannya harus benar-benar yang protein bagus untuk penggemukan. Kalau breeding itu protein 15-16 sudah cukup, sudah bagus itu. Selebihnya kasih rumput hijau-hijauan, tapi ya harus dilayukan dulu sehari atau 2 hari baru dikasihkan, karena nanti takutnya kalau habis ngarit merumput langsung dikasihkan, kandungan airnya, asamnya itu tinggi dan mengakibatkan mencret atau kembung dan berakhir meninggal. Pengalaman terburuk waktu ketika beternak itu nyoba pakan gonta-ganti itu sampai mati tiap hari itu 4 ekor, 3 ekor, sampai 28 ekor mati. Waktu itu 400 ekor, anak itu ada sekitar 28 ekor itu mati semua karena gonta-ganti pakan. Iya. Waktu itu udah mulai melirik domba. Jadi cross dorper lah, F1 dorper sama Garut. Jadi AF, istilahnya AF cross, udah cross. Itu tiap hari mati 4, 3 itu total 28 ekor. Iya. Dalam 1 bulan atau berapa? 1 bulan. Tiap hari itu mati terus Mas. Karena ya nggak tahu caranya dan nggak tahu ilmunya, cuman waktu itu dapat harga murah edamame. Edamame itu kan kalau itu kan kondisi proteinnya kan tinggi. Cuman waktu itu dapat dari dijekan pabrik itu, limbah dari pabrik itu keadaan sudah diolah dan kandungan airnya tinggi. Jadi domba itu kembung dan mencret. Akhirnya tiap hari itu 4-3 itu berjalan terus begitu. Dan akhirnya mantap, ngadeg jejek, apapun yang dikasih saran atau apapun yang masuk di telinga saya dari teman-teman semuanya, saya saring kembali, saya ambil positifnya. Balik lagi, ternak itu dari hati, nggak bisa dari peternakan A kita aplikasikan ke kandang kita, itu belum tentu bisa juga, karena beda tangan beda cara begitu ya. Motivasi saya dari Ayam Tentrem Farm, beternak itu membawa berkah, beternak domba itu mulia,
Jadi bekerjalah dengan maksimal dan fokus, karena bekerja itu juga sebagai ibadah kepada kita, dari kita kepada Allah SWT. Tetap semangat dan tetap fokus apa yang mau dijalankan dan apa yang mau diinginkan dalam beternak. Jangan sampai salah jalur antara kambing atau domba begitu. Demikian cerita dari Ayam Tonton Farm bersama saya Bang Odam. Nanti kalau ada waktu monggo silakan datang ke kandang kami, ke farm kami yang terletak di Gentan, Sukoharjo. Nanti bisa hubungin saya, WA saya. Nanti mau belajar silaturahmi tentang manajemen domba, kandang atau pembikinan pakan, monggo, saya terbuka, nanti WA saya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.